Selamat pagi kelas 8. Jika pada video pembelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang rangka yang merupakan alat gerak pasif, maka kali ini kita akan membahas tentang otot yang merupakan alat gerak aktif. Kenapa bisa disebut otot adalah alat gerak aktif? Karena otot ini dapat berkontraksi. Ciri-ciri otot ada 3. Yang pertama adalah kontraktibilitas, yaitu kemampuan untuk memendek dari ukuran yang semula. Ciri yang kedua adalah ekstensibilitas, kebalikan dari kontraktibilitas. Ekstensibilitas adalah kemampuan untuk memanjang dari ukurannya yang semula. Ciri yang ketiga dari otot adalah elastisitas. Elastisitas artinya kemampuan untuk kembali ke ukuran semula setelah otot tersebut memendek ataupun memanjang. Kita akan lanjutkan pada jenis-jenis otot. Otot yang pertama adalah otot lurik. Seperti pada PPT ini, tampak gambar otot lurik. Cirinya adalah memiliki garis gelap dan terang, otot berserat melintang, dan memiliki aksin miosin yang merupakan komponen penggerak otot. Bentuknya silindris dan memiliki banyak inti, tapi inti tersebut letaknya di tepi. Kita akan beralih ke jenis otot yang berikutnya adalah otot lurik. Otot lurik disebut juga dengan otot rangka. Otot lurik bekerja dikendalikan oleh otak atau ototnya sadar. Otot rangka atau otot lurik memiliki 2 bagian, yaitu tendon, yaitu 2 ujung yang liat. Bagian yang berikutnya adalah empal. Empal adalah bagian tengah yang membesar. Tendon yang melekat pada tulang yang diam disebut origo. Sedangkan tendon yang melekat pada tulang yang dapat bergerak disebut insersio. Jika otot berkontraksi, maka empalnya akan memendek, membesar, dan juga mengeras, membuat tulang terangkat. Kita akan masuk ke jenis otot berikutnya adalah otot polos. Otot polos memiliki 1 inti, berbentuk gelendong dengan kedua ujung meruncing, bekerjanya secara tidak sadar atau otonom atau di luar perintah kita, bekerja lambat, tidak cepat lelah. Contohnya adalah otot yang terdapat pada organ-organ tubuh bagian dalam, contohnya adalah organ pencernaan, kelamin, organ ekskresi, dan juga pembuluh darah. Untuk gambar kalian bisa lihat di PPT. Berikutnya adalah jenis otot yang ketiga adalah otot jantung. Intinya banyak tapi terletak di tengah. Otot jantung spesifik hanya terletak di jantung. Bentuknya serabut lurik bercabang dan bekerja secara otonom atau di luar kesadaran kita. Nah, sekarang kita akan beralih ke sifat-sifat kerja otot. Ada 2 macam. Yang pertama adalah antagonis. Antagonis artinya kedua otot bekerja berlawanan, yaitu yang satu berkontraksi sedangkan yang satu berelaksasi. Yang pertama adalah fleksi dan ekstensi. Ini artinya membengkokkan dan meluruskan. Contohnya adalah pada sendi, siku, dan juga pada lutut. Yang kedua adalah abduksi dan adduksi, yaitu gerakan menjauhi dan mendekati badan. Contohnya adalah sendi lengan atas dan sendi paha. Yang ketiga adalah pronasi dan supinasi. Ini adalah gerakan menelungkupkan dan menengadahkan telapak tangan. Contohnya adalah saat kita membalikan telapak tangan kita ya. Yang keempat adalah depresi dan elevasi, yaitu gerakan ke bawah dan juga ke atas. Contohnya adalah gerakan kepala pada saat kita menunduk dan juga pada saat kita menengadah. Berikutnya adalah sifat kerja otot yang kedua adalah sinergis. Artinya adalah 2 otot yang saling bekerja sama. Contohnya adalah pada otot pronator teres dan pronator quadratus yang bisa menimbulkan gerakan menelungkup dan mengadah pada telapak tangan. Tapi bekerjanya seirama atau sinergis. Kalau satu otot kontraksi, maka satu ototnya lagi akan berkontraksi. Kalau satu otot relaksasi, maka satu otot yang lainnya akan berrelaksasi. Oke, berikutnya
Kita akan masuk ke gangguan dan kelainan rangka dan otot. Gangguan yang pertama adalah gangguan dan kelainan pada tulang. Yang pertama adalah skoliosis. Ini adalah kondisi di mana tulang belakang bagian punggung membengkok ke kiri atau ke kanan. Yang kedua adalah lordosis, di mana tulang belakang bagian punggung membengkok ke depan. Yang ketiga adalah kifosis, di mana kondisi tulang belakang bagian punggung membengkok ke belakang. Yang keempat adalah fraktura, yaitu patah tulang. Yang kelima, osteoporosis, yaitu tulang menjadi rapuh karena kekurangan kalsium dan juga mineral dalam tulang. Biasanya ini diderita oleh lansia, ya. Kemudian yang berikutnya, yang keenam adalah rakitis. Rakitis adalah penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D dan kalsium sehingga pembentukan tulang tidak sempurna dan gejalanya adalah kaki yang bengkok berbentuk huruf O atau X. Berikutnya kita akan beralih ke gangguan dan kelainan tulang yang ini gambar dari skoliosis, lordosis, kifosis, dan juga perbandingan dengan sikap duduk yang benar, ya. Kita akan beralih ke gangguan dan kelainan persendian. Yang pertama adalah artritis eksudatif, di mana terjadi radang atau iritasi pada sendi yang bisa menyebabkan sendi terinfeksi atau bernanah. Berikutnya adalah artritis sika, yaitu radang sendi yang menyebabkan cairan sendi menjadi kering karena kehilangan cairan sinovial. Yang ketiga adalah dislokasi, yaitu bergesernya sendi dari kedudukan semula karena jaringan ligamennya sobek. Yang keempat adalah terkilir, yaitu kondisi tertariknya ligamen ke posisi yang tidak sesuai, tetapi sendinya tidak bergeser, ya. Yang kelima adalah ankilosis. Ankilosis adalah persendian seolah-olah menyatu sehingga tidak dapat digerakkan. Kita akan beralih ke gangguan dan kelainan otot. Yang pertama adalah atrofi, di mana otot mereduksi atau mengecil sehingga tidak kuat untuk melakukan gerakan. Yang kedua adalah hipertrofi, yaitu otot membesar. Yang ketiga adalah kram. Kram ini adalah kejang otot yang disebabkan oleh cuaca dingin atau aktivitas otot yang terlalu berat. Atau misalnya kalau kalian berolahraga, kalian tidak pemanasan dulu, seringkali kita mengalami kram, ya. Yang keempat adalah tetanus. Penyakit ini disebabkan oleh Clostridium tetani. Nah, gejalanya ototnya terus-menerus berkontraksi. Yang kelima adalah miastenia gravis, di mana kondisi otot melemah secara bertahap sehingga menyebabkan kelumpuhan bahkan berakhir pada kematian. Kalau tadi kita sudah membahas banyak tentang otot, maka ada tugas. Silakan kalian isi tabel di bawah ini. Kalian buat kembali tabelnya, ditulis tangan dan kumpulkan ke Google Classroom. Kumpulkan paling terlambat pada jam pelajaran biologi. Saya tunggu tugas kalian. Terima kasih. Tuhan memberkati.